Jadi sorotan, KPK angkut Fadia Arafi CS naik bus pariwisata. Bupati Pekalongan Fadia Arafik bersama Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Pekalongan HM Yulian Akbar serta 9 orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan, OTT, KPK, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026, malam. Berdasarkan pantauan wartawan, mereka tiba di gedung KPK pada pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Mereka dibawa dari Pekalongan ke Jakarta menggunakan bus pariwisata muda perkasa berwarna kuning yang dikawal mobil patwal. Satu persatu mereka turun dari bus menggunakan masker dan mengikuti arahan tim KPK untuk segera memasuki Gedung Merah Putih. Sebelumnya, KPK menangkap 11 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan, OTT, yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan, ke-11 orang tersebut telah tiba di Jakarta. Tim saat ini membawa 11 orang dari Pekalongan menuju Jakarta untuk nanti juga dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, kata Budi, Selasa malam. Budi mengatakan, dari 11 orang tersebut, KPK turut menangkap Haji M. Yulian Akbar selaku Sekda Pemkab Pekalongan. Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan, ya, ujar dia. Budi mengatakan, mereka yang diamankan KPK nantinya akan dilakukan pemeriksaan intensif untuk melengkapi kebutuhan bukti-bukti awal dalam tahap penyelidikan. Karena memang keterangan dari setiap pihak yang diamankan dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah dikumpulkan dalam tahap penyelidikan tertutup ini, ucap dia. Diketahui, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 3 Maret 2026, dini hari. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi juga mengatakan, OTT yang menjerat Fadia Arafik ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, PBJ, outsourcing di sejumlah dinas di Pemkab Pekalongan. Dia mengatakan, saat ini, tim masih melakukan pencarian kepada sejumlah pihak terkait OTT tersebut. Kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini, sehingga jalannya proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif, ucap dia. Sebelumnya, ke-11 orang yang telah diamankan tersebut, kata Budi, diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan. Artinya pihak-pihak dari swasta. Termasuk juga pihak-pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa itu. Artinya dari dinas, juga ada sekda, ada juga dari rumah sakit. Artinya nanti KPK akan mendalami berkaitan dengan PBJ di sektor-sektor tersebut, ujar dia. Budi mengatakan, KPK menduga ada pengondisian dan pengaturan dalam pengadaan outsourcing itu di sejumlah dinas tersebut sehingga beberapa perusahaan swasta bisa masuk di Pemkab Pekalongan. Ini kan ada sejumlah pengadaan yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga, diatur, dikondisikan sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang untuk mendeliver barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan, ucap dia.